Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa Nafasa dengan NPM 23.1113. Di sini akan mempresentasikan sebuah artikel jurnal internasional yang menjadi tugas saya. Judul artikelnya itu adalah The Regulation of Social Media Commerce under the DSA, a Consumer Protection Perspective, atau dalam bahasa Indonesia, regulasi perdagangan melalui media sosial di bawah DSA, perspektif perlindungan konsumen. Eh, Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Haji Cutirastuti, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, yang mana telah memberikan tugas ini kepada saya. Artikel ini ditulis oleh Laura Eid, seorang peneliti dari Fakultas Hukum, Ekonomi, dan Keuangan, University Luxembourg. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2025 dalam jurnal Computer Law and Security Review. Nah, sebelum membahas lebih jauh, mari pahami mengapa topik ini itu penting untuk dibahas. Saat ini kita sedang menyaksikan transformasi besar-besaran pada media sosial. Dulu, platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok hanya digunakan untuk berinteraksi sosial. Fenomena, namun fenomena ini telah berevolusi menjadi pusat perdagangan digital. Untuk menganalisis kompleksitas secara sistematis, penulis menggunakan 4 kerangka teori utama. Yang pertama itu ada teori tanggung jawab hukum platform atau platform liability, yaitu uh, teori yang mana menandai pergeseran penting dalam hukum. Dulu perlindungan konsumen itu hanya mendasar pada hubungan bilateral antara konsumen dan pedagang. Namun kini platform digital diakui memiliki peran aktif dan kewajiban struktural, bukan sekadar perantara evasif yang tidak bertanggung jawab. Kedua, teori klasifikasi hukum aktor digital. Nah, teori ini menyoroti ambiguitas status pengguna di media sosial, yang mana karena tidak semua penjual di platform itu adalah pedagang profesional. Seperti munculnya influencer dan prosumer ini menciptakan zona abu-abu yang mempersulit penerapan kewajiban hukum seperti penelusuran pedagang atau traceability of traders. Lalu yang ketiga ada teori arsitektur pilihan dan desain persuasif. Ini adalah kerangka yang sangat kritis karena teori ini mengingatkan kita bahwa antarmuka media sosial ini tidak dirancang serta-merta secara netral. Sebaliknya, mereka ini dioptimalkan untuk menangkap perhatian pengguna, menciptakan pengalaman tanpa gesekan, dan juga mendorong konsumsi konten secara terus-menerus. Akibatnya, ruang untuk menampilkan informasi hukum secara transparan ini menjadi sangat terbatas. Ini menjadi tantangan besar bagi kewajiban seperti compliance by design. Lalu keempat, ada teori pluralisme hukum dan tata kelola multilevel. Nah, kerangka ini digunakan untuk memahami kompleksitas regulasi yang timbul dari tumpang tindih antara DSA dengan instrumen hukum lainnya seperti Consumer Right Directive dan Unfair Commercial Practices Directive. Selain itu, teori ini juga membantu mengidentifikasi kesenjangan penegakan hukum yang muncul akibat koordinasi yang rumit antara otoritas di tingkat nasional dan juga Uni Eropa. Nah, dari latar belakang dan kerangka teori yang telah diuraikan, isu hukum utama yang diangkat dalam artikel ini adalah adanya fragmentasi dan ketidakpastian hukum dalam perlindungan konsumen pada praktik sosial media commerce di Uni Eropa. Pertanyaan sentralnya adalah apakah kerangka regulasi yang ada, khususnya Digital Services Act ini secara memadai mengatur fenomena social marketplaces yang bersifat hibrida. Pasalnya, DSA sendiri ini sebagaimana tercermin dalam resital 13 awalnya membedakan secara tegas antara jejaring sosial atau social networks dan pasar daring atau online platform allowing customer to conclude distance contract with traders gitu. Regulasi itu gagal mengantisipasi konvergensi kedua fungsi tersebut dalam satu platform. Kesenjangan struktural antara desain regulasi dan realitas personal platform ini diperparah oleh munculnya dua varian sosial marketplace, yang mana adalah formal dan informal yang memiliki tingkat integrasi transaksional yang berbeda. Perbedaan ini menimbulkan ambiguitas dalam penerapan kewajiban hukum seperti ketentuan traceability of traders dalam pasal 30 DSA dan right to information dalam pasal 32 DSA
karena tidak semua platform memiliki akses yang sama terhadap data transaksi dan identitas pihak yang terlibat. Akibatnya, ketidakjelasan status hukum ini menciptakan kesenjangan perlindungan yang signifikan di konsumen yang bertransaksi di lingkungan digital yang semakin mengaburkan batas antara interaksi sosial dan aktivitas komersial. Untuk menjawab isu tersebut, artikel ini tuh memiliki 4 tujuan utama yang hendak dicapai. Yang pertama, menganalisis bagaimana digital services ini melindungi konsumen dalam konteks sosial media commerce. Penulis memberikan perhatian khusus pada kewajiban spesifik yang diatur dalam section 4DSA, yaitu pasal 30 tentang traceability of traders atau penelusuran pedagang, pasal 31 tentang compliance by design atau kepatuhan melalui desain, serta pasal 32 tentang right to information atau hak atas informasi. Lalu yang kedua adalah mengkaji interaksi antara ketentuan dalam DSA dengan Uni Europe Consumer Acquis, terutama Consumer Rights Directive dan Unfair Commercial Practices Directive. Ini penting karena kedua instrumen tersebut juga berlaku bagi platform daring dan seringkali tumpang tindih dengan ketentuan DSA. Ketiga, identifikasi berbagai kekurangan dalam pendekatan DSA terhadap pelindungan konsumen di social marketplaces. Kekurangan ini mencakup aspek kompleksitas, regulasi, ambiguitas, interpretasi, serta kesenjangan penegakan hukum. Lalu penulis juga menekankan perlunya klarifikasi hukum mengenai interaksi antar instrumen, interpretasi yang adaptif terhadap praktik platform yang terus berkembang, serta koordinasi penegakan hukum yang terintegrasi. Semua ini tuh ditawarkan sebagai alternatif yang lebih realistis daripada pembentukan regulasi baru yang justru akan menambah kompleksitas yang sudah ada. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, penulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Terdapat 4 teknis analisis di sini yang digunakan. Yang pertama itu ada analisis regulasi, yang mana penulis menelaah secara mendalam ketentuan dalam Digital Services Act, Consumer Rights Directive, serta Unfair Commercial Practices Directive. Tujuannya adalah untuk memahami struktur kewajiban yang dikenakan pada platform daring dan mengidentifikasi titik-titik interaksi antara ketentuan-ketentuan tersebut. Yang kedua, ada studi doktrin, yang mana penulis mengkaji literatur hukum yang relevan, terutama yang membahas tentang tanggung jawab platform, pelindungan konsumen digital, serta platform liability. Hal ini memberikan landasan teoritis yang memadai untuk mengevaluasi kecakupan kerangka regulasi yang ada. Yang ketiga, ada analisis kebijakan. Penulis ini mengevaluasi kesesuaian kerangka hukum yang berlaku dengan praktik industri yang terus berkembang. Di sini, distingsi antara formal sosial marketplaces dan informal sosial marketplaces ini jadi sangat penting karena kedua model operasional ini memiliki implikasi hukum yang berbeda. Lalu yang keempat ada pendekatan komparatif fungsional, yang mana penulis membandingkan penerapan ketentuan yang sama pada online marketplaces tradisional seperti Amazon atau eBay dengan social marketplaces. Perbandingan ini tuh mengungkap ketidaksesuaian interpretasi yang timbul akibat kekhasan karakteristik masing-masing model platform. Di sini artikel ini menghasilkan 3 temuan utama yang sangat penting untuk dipahami. Yang pertama ada kualifikasi hukum social marketplaces. Artikel ini tuh menemukan bahwa baik formal social marketplaces maupun informal social marketplaces secara hukum memenuhi definisi online platform allowing customer to conclude disabled contract with traders dalam DSA. Penemuan ini didasarkan pada interpretasi bahwa in-app browser yang digunakan dalam informal social marketplaces ini merupakan bagian integral dari antarmuka platform. Meskipun konten berasal dari situs eksternal, in-app browser ini beroperasi dalam lingkungan teknis platform dan platform masih memiliki kendali signifikan di atasnya, termasuk kemampuan untuk melacak perilaku pengguna. Nah, oleh karena itu, keberadaan in-app browser ini tidak meniadakan status platform sebagai penyelenggara yang memfasilitasi transaksi jarak jauh. Kedua, transaksi penerapan kewajiban dalam section 4DSA ini penulis mengidentifikasi kompleksitas yang bervariasi pada masing-masing pasal. Yang satu ada pasal 30. Pasal 30 tentang traceability of traders. Penerapan ini tuh menjadi kompleks karena sulitnya mengklasifikasikan penjual pihak ketiga, termasuk influencer, sebagai trader atau konsumen. Kemunculan kategori prosumer ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi platform dalam menentukan informasi apa yang wajib dikumpulkan.
Lalu yang pasal 31 tentang compliance by design, ketentuan itu dipandang hanya mengkodifikasi kewajiban implisit yang sudah ada di bawah Consumer Rights Directive dan Unfair Commercial Practices Directive, namun implementasi itu terhambat uh, karena arsitektur media sosial dioptimalkan untuk persuasive design dan attention capture, bukan untuk kepatuhan hukum yang transparan. Antarmuka media sosial ini dirancang untuk menciptakan pengalaman tanpa gesekan dan mendorong konsumsi konten, bukan untuk menampilkan informasi hukum yang secara terstruktur. Pasal 32 tentang right to information, terdapat perbedaan perlakuan yang signifikan untuk format social marketplaces. Penerapannya dimungkinkan karena platform ini memproses pembayaran dan memiliki data transaksi. Namun untuk informal social marketplaces, kewajiban notifikasi individual ini sulit dipenuhi karena platform tidak memproses pembayaran, meskipun secara teknis platform dapat melacak transaksi melalui in-app browser. Pengguna data tersebut seringkali itu menimbulkan konflik serius dengan privasi data. Lalu yang ketiga, artikel itu mengidentifikasi 3 bentuk senjangan yang saling terkait, yaitu kompleksitas regulasi tercermin dari tumpang tindih dan potensi inkonsistensi atau DSA dengan Consumer Rights Directive dan Unfair Commercial Practices Directive. Lalu ambiguitas interpretasi ini muncul karena DSA tidak dirancang untuk mengakomodasi platform hibrida seperti social marketplaces. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan pasal-pasalnya, terutama terkait dengan fitur-fitur yang tidak diantisipasi pada saat perumusan regulasi. Yang terakhir ada kesenjangan penegakan hukum ditandai dengan belum adanya penegakan hukum yang signifikan terhadap social marketplaces di bawah Section 4 DSA. Penyebabnya antara lain terbatasnya fitur e-commerce di beberapa yurisdiksi, kompleksitas interpretasi hukum, serta kurangnya data yang dapat diandalkan untuk verifikasi kepatuhan platform. Dalam analisis ini, saya melihat beberapa keunggulan sekaligus kelemahan. Keunggulan utama artikel ini terletak pada kemampuannya memetakan secara sistematis ketegangan antara kerangka hukum positif yang aku dengan praktik industri digital yang cair gitu. Penulis ini berhasil membedakan secara tegas antara formal dan informal social marketplaces, sebuah distingsi yang tidak hanya deskriptif tetapi memiliki implikasi yuridis yang sangat signifikan. Dengan kerangka konseptual, penulis menunjukkan bahwa penerapan pasal 30, 31, dan 32 di SA ini tidak dapat dilakukan secara seragam karena tingkat kontrol platform terhadap transaksi sangat menentukan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban hukum. Misalnya, dalam informal social marketplaces yang mengandalkan in-app browser mewajibkan notifikasi individu dalam pasal 32 di SA, nyaris mustahil dipenuhi tanpa melanggar prinsip privasi data. Akibatnya, mekanisme publikasi publik menjadi satu-satunya opsi yang tersisa meskipun efektivitasnya dipertanyakan. Kontribusi ini sangat berharga karena memberikan panduan konkret bagi regulator dan otoritas penegak hukum dalam menilai kepatuhan platform yang selama ini diperlakukan secara homogen. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama itu, meskipun artikel ini menyoroti kesenjangan penegakan hukum sebagai salah satu kekurangan utama dalam pendekatan DSA, analisis yang dilakukan ini kurang mendalami faktor-faktor politis dan ekonomi yang melatar belakanginya. Penulis ini tidak secara eksplisit membahas bagaimana kekuatan lobby platform teknologi besar, resistensi struktural terhadap pengawasan yang ketat, atau disparitas kapasitas antara digital services kolaborator di berbagai negara anggota dapat memperlambat tindakan otoritas. Padahal pemahaman atas faktor-faktor penting untuk menjelaskan mengapa kesenjangan penegakan hukum tetap bertahan meskipun telah ada ketentuan normatif yang memadai. Lalu meskipun penulis dengan tepat menolak pembentukan regulasi baru dan lebih memilih klarifikasi serta koordinasi penegakan hukum, artikel ini tidak memberikan mekanisme konkret tentang bagaimana klarifikasi tersebut harus dilakukan. Usulan untuk menginterpretasikan ketentuan yang ada dalam terang praktik platform yang berkembang adalah pernyataan yang normatif namun tidak dilengkapi dengan metodologi interpretasi yang sistematis tanpa mekanisme yang jelas. Resiko kepastian hukum pun tetap harus
dijunjung tinggi. Lalu ketiga, artikel ini tuh cenderung mengabaikan dimensi penegakan hukum yang melibatkan para masyarakat sipil dan private enforcement. Fokus analisis ini tuh lebih banyak pada penegakan hukum oleh otoritas publik, sementara dalam praktiknya litigasi perdata oleh konsumen atau organisasi konsumen dapat menjadi mekanisme penting untuk memaksa kepatuhan platform. Diskusi mengenai akses konsumen terhadap keadilan, beban pembuktian dalam sengketa lintas batas, serta efektivitas gugatan perwakilan kelompok atau class action ini tidak disentuh secara memadai. Padahal dalam konteks sosial marketplaces yang seringkali beroperasi secara lintas yurisdiksi, private enforcement ini menjadi instrumen yang lebih responsif dibandingkan penegakan publik yang birokratis dan lamban. Terlepas dari kelemahan tersebut, relevansi artikel ini bagi pembahasan hukum perlindungan konsumen di Indonesia sangat signifikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UU PK saat ini tuh masih bertumpu pada konstruksi hukum yang dirancang untuk transaksi konvensional. Konsep prosumer dan influencer yang menjadi fokus penulis memiliki padanan langsung dalam praktik di Indonesia, di mana banyak konten kreator beroperasi dalam zona abu-abu antara konsumen dan pelaku usaha. UPK tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk mengategorikan entitas hibrida ini, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang serupa. Lalu lebih lanjut, distingsi antara formal dan informal social marketplaces ini menunjukkan bahwa reformasi UPK di Indonesia tidak cukup dilakukan dengan sekadar menambahkan frasa transaksi elektronik ke dalam undang-undang yang ada. Yang diperlukan adalah rekonseptualisasi fundamental terhadap uh, definisi pelaku usaha, definisi produk, dan konstruksi tanggung jawab dalam ekosistem digital yang didominasi oleh model bisnis platform dengan segala kompleksitas dan komersialnya. Pasal 19 UPK tentang tanggung jawab pelaku usaha misalnya tidak membedakan tingkat keterlibatan platform dalam transaksi bagaimana diuraikan oleh penulis. Sehingga dalam praktiknya platform seperti TikTok Shop atau Instagram Shop itu seringkali diperlakukan secara homogen. Padahal tingkat tanggung jawab hukum mereka dapat berbeda secara signifikan tergantung pada sejauh mana platform tersebut mengendalikan proses transaksi. Meskipun artikel ini ditulis dalam konteks hukum Uni Eropa, relevansinya dengan mata kuliah hukum perlindungan konsumen ini sangat signifikan. Saya akan menguraikan empat berikut. Yang pertama kan ada produk cacat dan tanggung jawab pelaku usaha. Artikel ini memperluas konsep tanggung jawab pelaku usaha dari sekedar produsen barang hingga mencakup platform yang memfasilitasi transaksi. Distingsi antara formal dan informal di sosial marketplace ini menunjukkan bahwa tingkat tanggung jawab platform berbeda tergantung pada sejauh mana mereka mengendalikan proses transaksi. Ini penting untuk mendefinisikan konsep produk cacat dalam konteks jasa perantara digital di mana produk itu sendiri bisa berupa infrastruktur platform yang membahayakan data dan privasi konsumen. Lalu yang kedua ada terkait pelindungan konsumen dalam transaksi elektronik dan era digital. Artikel ini adalah studi kasus sempurna tentang bagaimana hukum harus beradaptasi dengan konvergensi antara media sosial dan e-commerce. Fenomena sosial marketplaces ini menunjukkan bahwa batas antara interaksi sosial dan aktivitas komersial semakin kabur sehingga membutuhkan pendekatan regulasi yang jelas dan baru. Sebagai perbandingan hukum internasional, artikel ini juga memberikan perspektif yang kaya dengan menunjukkan bagaimana Uni Eropa melalui Digital Services Act mencoba menjawab tantangan sosial commerce sekaligus mengungkap kelemahan-kelemahannya. Ini menjadi bahan perbandingan yang sangat berharga untuk mengevaluasi dan merumuskan ulang pendekatan hukum di Indonesia, terutama dalam menyusun regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Keempat, terkait standar mutu dan keamanan produk. Meskipun tidak eksplisit, diskusi tentang in-app browser dan pelacakan data menyuruh isu keamanan produk digital dalam konteks ini, produk yang dimaksud bukan hanya produk yang diperjualbelikan, tapi juga infrastruktur platform itu sendiri yang dapat membahayakan data dan privasi konsumen. Ini memperluas pemahaman kita tentang apa yang dimaksud dengan produk yang aman dan bermutu. Sebagai penutup, artikel ini
mengilustrasikan bahwa pendekatan hukum pelindungan konsumen di era digital ini tidak dapat lagi bertumpu pada perluasan cakupan aturan lama secara sederhana. Tantangan sebenarnya lebih mendasar, yaitu kompleksitas koordinasi antara kerangka hukum seperti yang terlihat dalam interaksi antara Digital Services Act dengan Consumer Rights Directive dan Unfair Commercial Practices Directive, serta ambiguitas interpretasi yang lahir dari perkembangan model bisnis yang tidak terantisipasi oleh pembuat undang-undang. Bagi Indonesia sendiri, temuan dalam artikel ini menjadi peringatan yang sangat serius. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini masih bertumpu pada konstruksi hukum yang dirancang untuk transaksi konvensional. Sudah sangat tidak memadai untuk menghadapi fenomena sosial marketplaces yang menggabungkan fungsi sosial dan komersial dalam satu antarmuka digital. Reformasi yang diperlukan bukanlah sekadar penambahan frasa transaksi elektronik ke dalam undang-undang yang ada. Yang dibutuhkan adalah rekonseptualisasi fundamental untuk menjangkau 3 pertanyaan pokok. Yang pertama, siapa yang bertanggung jawab dalam ekosistem platform? Apakah hanya penjual atau platform juga memiliki tanggung jawab mandiri mengingat kendali teknis yang mereka miliki? Terus, lalu bagaimana pertanggungjawaban tersebut dijalankan? Mengingat tingginya tingkat kendali teknis platform atas antarmuka, akankah tanggung jawab tersebut bersifat ex ante, seperti kewajiban desain antarmuka, atau ex post, seperti kewajiban notifikasi? Lalu ketiga, bagaimana konsumen ini dapat dilindungi dalam arsitektur digital yang sejak awal dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna, bukan untuk menegakkan hak-hak hukum secara transparan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban